Hello people, ketemu lagi bersama saya Dokterku. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mencuci alat yang benar. Jangan kemana-mana, tonton terus video saya sampai habis ya. Jadi alat-alat yang harus ada pada saat melakukan sterilisasi atau pembersihan alat-alat yang kita gunakan adalah satu, sarung tangan. Sarung tangan ini kita harus sediakan karena ketika mencuci kita harus menggunakan. Kenapa kita harus menggunakan sarung tangan? Karena alat yang setelah digunakan ini infeksius karena bersentuhan dengan tubuh pasien, darah pasien, cairan pasien, sehingga kita harus menggunakan sarung tangan untuk menghindari kontaminasi alat ini ke diri kita sendiri. Jadi kita harus proteksi diri kita sendiri dengan sarung tangan. Nah, kemudian kita siapkan alat yang mau dicuci. Kemudian kita siapkan cairan untuk disinfeksi, untuk membunuh bakteri yang sudah ada di sini. Kalau saya menggunakan cairan Odex ini punya OneMed yang terdiri dari chlorhexidine dan cetirizine dan lain-lain ya. Ini kalau untuk mencuci alat sebelum disteril itu kita campur 5 cc cairan Odex ini dengan 1 liter air. Nah, kita campur. Kemudian kita rendam alat yang ingin kita cuci dengan cairan Odex yang sudah diencerkan. Kemudian kita tunggu sampai 30 menit. Nah, setelah alat ini sudah direndam selama 30 menit, ini kita sikat dulu. Nah, kita sikat dulu alat yang sudah kita rendam secara menyeluruh di bagian dalam, kemudian di ganggangnya. Semua kita harus sikat secara menyeluruh. Setelah kita menyikat alat yang sudah kita gunakan, kita masukkan ke alat pencuci ultrasonik. Nah, kenapa kita harus menggunakan alat ultrasonik? Karena dengan sikat itu kadang ada beberapa partikel yang belum bisa lepas atau susah lepas. Nah, jadi kita menggunakan alat ultrasonik ini dengan kekuatan ultrasonik itu bisa menggetarkan kotoran-kotoran yang ada di sela-sela dari alat yang kita gunakan. Kita atur suhunya sampai 70 derajat Celcius, 80 derajat Celcius. Kemudian kita bersihkan selama 5 menit saja sudah cukup ya ultrasoniknya. Nah, kemudian kita tutup. Kita tutup, kemudian kita nyalakan. Nah, dengan ultrasonik ini kotoran-kotoran, sisa kotoran yang tadi masih ada di dalam itu bisa terangkat semua. Nah, setelah alat tersebut sudah dicuci dengan ultrasonik, itu kita tiriskan. Nah, setelah itu kita biarkan alat ini sampai kering. Setelah kering kita masukkan lagi ke tempat yang tadi. Nah, setelah itu kita masukkan ke sterilisator kering.
Nah, kita masukkan ke sterilisator kering. Habis itu kita nyalakan. Kemudian kita tunggu sampai lampu pada sterilisator kering itu mati. Setelah itu baru kita gunakan. Tapi biasanya setelah barusan mati itu sangat panas ya. Jadi kita tidak bisa langsung ambil. Kita diamkan dulu sampai dingin baru kita bisa gunakan untuk pasien. Nah, begitu cara mencuci alat yang benar. Mencuci alat ini sangat penting, sangat krusial yang harus kita ketahui. Karena pencucian alat yang tidak bersih dan tidak steril itu dapat menyebabkan penularan penyakit kepada pasien yang sedang kita tangani. Penyembuhan luka juga bisa semakin memanjang karena alat yang kita pakai itu tidak bersih. Di sini saya tadi memberitahukan tentang cara mencuci alat yang berbahan dari stainless, sehingga setelah kita cuci kita sterilkan dengan sterilisasi kering. Untuk alat-alat tertentu seperti misalnya kain yang kita pakai untuk kita sterilkan, itu kita tidak bisa lakukan dengan sterilisasi kering karena kain bisa terbakar. Seperti contoh lain, barang-barang plastik yang tidak bisa terkena panas yang sangat tinggi lebih dari 100 derajat itu kita tidak bisa sterilkan dengan sterilisator kering. Untuk bahan-bahan tersebut kita sterilkan dengan yang namanya autoclave, yaitu alat khusus seperti tabung, kemudian diuap dengan tekanan tinggi. Seperti misalnya kita memasak ayam atau daging, kita menggunakan presto. Prinsip kerjanya seperti alat presto, jadi udara diperangkap dengan tekanan tinggi kemudian dipanaskan. Dengan menggunakan autoclave, panas yang dihasilkan itu tidak lebih dari 100 derajat, tapi karena tekanan yang tinggi itu dapat membunuh bakteri-bakteri dan virus yang berbahaya. Kemudian untuk alat-alat elektronik yang harus kita sterilkan, biasa alat elektronik yang biasa kita pakai untuk operasi, itu kita tidak bisa menggunakan autoclave atau sterilisator kering. Kita menggunakan disinfeksi tingkat tinggi. Jadi seperti sebelumnya itu kita rendam dengan odek dengan takaran yang berbeda dengan sebelumnya, lebih kental, kemudian kita diamkan selama 30 menit sebelum dipakai kembali. Itu sudah bisa mendisinfeksi virus dan bakteri yang berbahaya bagi pasien. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang baru pertama kali menonton video saya, teman-teman bisa langsung ketik like dan subscribe video saya. Ketika saya menyiarkan saluran atau film video saya yang paling baru, teman-teman bisa langsung menonton video terbaru saya. Jika dirasa video ini sangat bermanfaat, teman-teman bisa share ke teman dan saudara teman-teman sekalian. Dadah!